Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat karunia Allah kita dapat berkumpul melalui Google Meet ini secara tatap muka maya ya. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk bertatap muka maya secara virtual melalui Google Meeting. Dan sholat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Ibu minta kepada ketua kelas 10 AKL 3 kepada Nak Andi untuk memimpin doa. Kepada Nak Andi, Ibu minta. Baiklah, sebelum kita memulai pertemuan ini, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini yaitu motivasi berprestasi. Jelas ya, Nak ya? Nah, Jelas, Bu. Nah, adapun tujuan dari Ibu memberikan materi ini ada 3 tujuan ya, yaitu di poin pertama itu fungsi pemahaman Ananda, dan poin nomor 2 dan 3 itu fungsi pengembangan yang bakal Ananda capai nantinya insya Allah. Jadi Ibu harapkan keseriusan Ananda, sungguh-sungguh Ananda dalam mengikuti kegiatan layanan ini ya. Kita tadi, kira-kira apa itu motivasi? Ya, silakan. Indah, Bu. Indah. Ya, Indah. Silakan, Indah. Motivasi itu adalah Motivasi itu adalah benar apa yang dikatakan oleh Ananda Ibu semua. Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat. Tentunya daya penggerak itu dari mana asalnya? Ya tentunya dari diri Ananda. Karena motivasi itu berasal dari diri kita. Ya, daya penggerak di dalam diri. Apa itu kira-kira prestasi? Ya, Sri Ayuni. Prestasi sebuah pencapaian. Oke, tadi motivasi itu daya penggerak, dan prestasi itu bentuk pencapaian dari usaha yang kita lakukan. Nah, selanjutnya, kira-kira setelah kita mengetahui nih motivasi itu apa, prestasi itu apa, jadi kira-kira ketika kita gabungkan motivasi berprestasi, kira-kira apa itu makna berprestasi? Benar ya dikatakan Maya Indriani, dorongan untuk selalu berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses, atau suatu motivasi untuk berprestasi lebih baik, lebih efisien, lebih cepat, lebih berkualitas dari hari dan untuk mencapai sukses. Nah, sekarang Ananda Ibu ini berada di kelas 10. Tentunya apa ya yang harus saya capai ketika saya sudah duduk di kelas 10, udah mau naik ke kelas 11. Jadi, apa kira-kira? Atau Ananda Ibu pengen misalnya, pengen juara kelas, Bu. Nah, itu dia. Jadi, untuk mencapai juara kelas tersebut, Ananda mempunyai suatu motivasi. Tentunya, Ananda Ibu mungkin rajin belajar. Awalnya belajar hanya 3 jam, ya, diporsislah untuk belajarnya 5 jam misalnya, ya. Kita tuh berjuang. Namanya ya di sini ya dari kata-kata ini motivasi berprestasi, dorongan untuk selalu berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses. Itu dia. Ya, mantap ya anak itu nggak sampai di musik aja, dia juga pengen ya, dia juga punya harapan, tujuan ya, dia harus menyelesaikan juga pendidikannya, bahkan sudah sampai ke S2, itu pun nggak di Indonesia, di London dia untuk menyelesaikan pendidikannya. Ini kan luar biasa ya. Itu motivasi berprestasi. Apa tuh ciri-cirinya? Silakan Ibu minta Nak Andi untuk membaca slide yang Ibu tampilkan. Apa sih maksud dari poin yang pertama?
Kita mempunyai keinginan dan bersaing secara sehat dan Ya. tidak menjatuhkan orang lain. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi itu maksudnya Andi mempunyai suatu keinginan untuk bersaing secara sehat. Iya, apa itu maksudnya? Maksudnya jika kita mempunyai keinginan, kita harus melakukan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya. 11. Jadi keinginan apa yang Andi inginkan? Keinginan seperti apa? Misalnya harapan atau tujuan Andi ketika naik di kelas 11 nantinya. Harapan saya di kelas 11 besok ingin memperbaiki nilai di kelas 10 ini yang kurang baik di bidang studi sejarah dan seni budaya. Kira-kira nilainya mau berapa nanti tuh? 90 kah atau 95? Ya, semoga mendapatkan nilai terbaik dari Dalam mengerjakan suatu hal, kita tuh harus bertanggung jawab. Jangan ceroboh, jangan main-main. Ya, berarti memang betul-betul memiliki suatu tanggung jawab yang luar biasa ya untuk mencapai tujuan atau tugas yang bakal kita lakukan. Terobosan dalam berpikir. Sama kayak kisah dalam agama kita, khususnya Islam ya anak ibu. Apa namanya itu? Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Mungkin seorang Gita Gutawa tadi itu berpikir, oh iya ya, nggak sampai di sini aja, atau harapan orang tuanya. Jadi dia membuat terobosan-terobosan baru dalam berpikir untuk merencanakan masa depan yang lebih baik lagi ya. Faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi itu adalah faktor individu itu sendiri. Awalnya kita melihat kelemahan dan kekurangan kita di mana. Nah, motivasi berprestasi. Yang pertama itu adanya norma standar yang harus dicapai di lingkungan secara tegas, menetapkan standar kesuksesan yang harus dicapai dalam setiap penyelesaian tugas. Yang nomor 2, adanya situasi kompetisi. Dan tentunya ketika kita ingin mencapai suatu prestasi, misalnya ya, kita berkompetisi secara sehat, sesuai dengan yang disampaikan oleh Andi tadi. Kita itu berjuang Bu secara sehat, berkompetisi secara sehat. Kita nggak boleh menyalahi ya aturan-aturannya. Ya, ini dia adanya situasi kompetisi. Yang terakhir, jenis tugas dan situasi menantang. Ya, misalnya tadi Andi udah mengungkapkan suatu bentuk prestasi yang bakal dia capai, dia pengen dapat nilai seni budaya dengan nilai yang 95. Andi nggak hanya merencanakan sampai batas KKM aja. Andi lebih memprioritaskan ke 95, nilai yang sempurna. Itu yang diharapkan Andi. Jadi kita harus memiliki suatu tantangan untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Ya, anak-anak ibu semua? Ya, paham. Oke. Ya, silakan diperhatikan apa kira-kira makna dari video yang ibu tampilkan tadi. Silakan. Nah, kira-kira memberikan motivasi untuk kita belajar itu. Lanjut, Nak. Belajarnya dengan pembagian waktu yang benar. Jadi kan belajarnya cuma pas malam-malam baru belajar, paginya malah main-main gitu. Iya. Jadi lebih bisa mengatur jam pelajaran, Bu. Mengatur waktu ya. Benar yang disampaikan anak ibu. Dalam memiliki dorongan kesuksesan yang tinggi, lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Nah, orang yang sukses, orang yang memiliki tujuan yang bagus, dia lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Nggak nyontek ya ketika belajar, dia nggak ATM ya, nggak nyontek sama temannya. Yang kedua, sukses itu bukan nasib mujur, tetapi hasil perjuangan yang kita lakukan ya. Apa usaha yang Ananda lakukan, insya Allah hasilnya tidak akan mengkhianati prosesnya.
Yang ketiga, kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih kurang. Nah, anak-anak ibu mungkin nilai semester lalu nilainya banyak yang rendah, mungkin itu bukan suatu nasib yang sial, tetapi mungkin usaha yang Ananda lakukan mungkin belum maksimal. Untuk itu, untuk mencapai tujuan atau hasil yang bagus tentunya harus diimbangi dengan usaha yang bagus pula. Yang keempat, kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri. Ya, produktif dan penuh inisiatif. Ya, suka tantangan dan memilih tugas yang risikonya realistis. Selalu mengevaluasi umpan balik ya. Tujuan. Ya. 2. Susunlah target yang masuk akal. 3. Gunakan bahasa prestasi. Dan keempat, belajar sendiri atau otodidak dan cermat menganalisis diri. Dan terakhir, ya terlihat ya nak ya. Nih nanti ibu kirim linknya melalui grup WhatsApp ya. Linknya ya. Sri Wahyuni sudah siap? Siap Bu. Oke, silakan nak. Soal nomor 1 sampai nomor 6. Soal nomor 1 yaitu, baca soalnya Bu. Boleh. Soal nomor 1, menurut Ananda, apa itu motivasi berprestasi? Coba Ananda uraikan dari pemahaman Ananda selama mengikuti layanan ini. Ya. Motivasi berprestasi merupakan suatu dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai target yang telah ia tetapkan. Ya, bagus. Lanjut. Lanjut, nomor 2. Sebutkan target yang akan Ananda raih dalam belajar selama di SMK ini dan apakah target tercapai atau belum? Ya. Target yang pertama yaitu untuk mendapatkan peringkat pertama. Alhamdulillah sudah tercapai. Oke, di semester 1 ya? Ya, Bu. Oke. Bagus. Target kedua yaitu meningkatkan nilai pada suatu mapel yang rasanya kurang maksimal. Itu belum tercapai. Insya Allah semester 2. Terus? Selanjutnya target yang ketiga yaitu mendapatkan peringkat umum di semester berikutnya. Insya Allah, tapi itu belum tercapai. Ya, bagus. Lanjut ke soal berikutnya. Lanjut soal nomor 3 yaitu faktor apa yang membuat target prestasi Ananda belum tercapai? Pertama yaitu kurangnya belajar secara maksimal atau sungguh-sungguh. Yaitu kurang dalam menganalisa atau menganalisa suatu pembelajaran. Yang ketiga yaitu ketika guru menerangkan pada saat Zoom atau Meet kurang fokus terhadap materi yang telah disampaikan oleh ibu tersebut atau bapak guru. Iya. Bagus ya, luar biasa. A+ buat Sri Wahyuni ya. Karena luar biasa sekali Ananda Sri Wahyuni dapat menjawab dengan bagus ya. Nah, untuk yang lain, Ibu kasih batas waktu pengiriman tugas ya, karena bakal Ibu nilai ya, sampai dengan jam 1 siang ini ya. Linknya tadi udah Ibu share di mengikuti proses belajarnya. Dan ingat, apa yang kalian tanam, itulah bakal kalian tuai nantinya. Nah, di sini Ananda Ibu semua, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih. Dan terima kasih atas waktu Ananda Ibu semua.
Dah, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.